Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih tetap mengikuti channel Hanin Humairo ini. Buat Anda yang belum subscribe, silahkan berikan dukungannya dengan mensubscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Kemudian like dan berikan komentar. Terima kasih. Pada episode kali ini, cerita akan dituturkan dari sudut pandang Adnan. Mimpi apa aku bisa bekerja langsung di bawah kepemimpinan Mr. Afgan Sanjaya? Pria bertangan dingin yang dikagumi kawan, disegani lawan. Meski pernah menghilang dari peredaran, saat kembali karismanya tak pudar. Aku merasa sangat beruntung, sayang. Kupikir kaulah pembawa keberuntungan itu. Dalam waktu singkat karirku melesat, dan sekarang bisa bersama Tuan Afgan. Aku meluapkan kebahagiaan di dalam mobil. Ku genggam tangan Ella yang matanya juga berbinar-binar. Jelaslah sekarang dia adalah istri direktur, jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya tentu. Iya sayang, aku terharu. Aku benar-benar bahagia. Kamu memang luar biasa. Aku yakin kelak Mas akan sejajar dengan Mr. Afgan. Respon Ella, dan kebahagiaanku makin sempurna dengan pujian dan dukungannya. Mas, apa nanti aku boleh ikut ke pertemuan-pertemuan terkait proyek ini? Aku ingin belajar agar bisa bantu kamu nanti. Pinta Ella. Wanita ini memang memiliki antusias tinggi untuk sebuah kemajuan. Ia tidak hanya puas dengan kedudukan sebagai istri rumahan, ada semacam ambisi meraih masa depan, terutama dukungan terhadap karir suaminya. Tentu saja sayang, tapi tak semua, karena pasti ada hal yang hanya boleh diketahui kami, jawabku. Mendengar itu, Ella mengecup pipiku sekilat, dan aku membalas pada bibirnya. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang belum tentu terulang ini. Aku harus mengerahkan segala daya upaya agar tak ada celah dalam bekerja. Sayang, boleh aku keluar bersama teman-teman? Tanya Ella saat kami baru saja selesai sarapan. Aku meletakkan alat untuk melap bibir, lalu menatapnya untuk meminta keterangan lebih. Cuma shopping, nonton sama ngobrol gitu. Aku bosan di rumah terus. Andai tetap kerja takkan begini pasti, keluh Ella. Mendapati wajah murung dan suara sendunya aku terenyuh. Benar juga, dia pasti bosan dikurung seharian di rumah. Apalagi sekarang aku sering pulang malam. Sejak diangkat jadi direktur, tugasku berlipat-lipat. Apalagi ditambah tugas khusus penanganan proyek bersama. Makinlah waktu terkuras habis. Ya sudah, tapi jangan pulang malam ya. Kabulku pada akhirnya. Mas emang suami paling ngertiin istri. Aku makin sayang deh. Ella menghambur ke pelukanku. Saking kencang kursi yang sedang kududuki bergeser. Aku membalas pelukan dengan melingkarkan dua lengan pada tubuhnya. Kudekap erat wanita yang telah 4 bulan menemani. Rasa cinta ini makin dalam hingga tak tersentuh dasarnya. Love you, bisikku. Love you more, balasnya. Sekarang kami telah menempati rumah utama. Daripada dibiarkan kosong, sayang juga. Apalagi jabatanku sudah naik. Tak mungkin tetap tinggal di rumah kedua. Rumah pertama ini ukurannya 2 kali lipat rumah yang ditempati Ella. Selain lebih nyaman, juga lebih layak bagi orang yang berstatus sebagai direktur. Hari ini jadwalku menengok mama. Kalau tidak dipenuhi akan diomeli Mbak Naina. Katanya meski sibuk harus menyempatkan diri nengok. Ella tak pernah ikut demi menjaga stabilitas hati keluarga. Bagaimanapun mereka menyalahkannya atas masalah ini. Makin saja keluargaku tak bersedia menerima kehadirannya. Biar saja dulu, anggap saja ini ujian cinta kami. Aku yakin suatu saat nanti mereka akan menerima Ella dengan tangan terbuka. Ella sama baiknya dengan Rida. Malah dia memiliki kelebihan yang tidak ada pada mantan istriku. Ella mampu menjadikan hidup dinamis dan melaju. Sementara bersama Rida, aku seperti mati gaya. Mbak Naina menyambutku dengan omelan. Katanya, kenapa baru datang? Apa dilarang Ella? Mbak, sudahlah, tak usah bawa-bawa Ella. Bukan salah dia kok. Memang aku yang mau.
balasku pada akhirnya. Kesal juga terus di pojokan. Sampai-sampai gendang telinga ini mau pecah rasanya. Namanya perselingkuhan itu ya dua-duanya yang gatel. Sudahlah, ngomong sama kamu sama dengan ngomong sama batu. Mbak Naina menghentakkan kaki dan berlalu. Kalau bukan karena mama, aku malas bertemu dengan kakak perempuan satu-satunya itu. Dia terlalu cerewet dan yang pasti sangat tak menyukai Ella. Mungkin karena sesama perempuan, pasti saling membela jika di posisi istri pertama. Dia bahkan pernah berkata kalau suaminya berani selingkuh, tak segan untuk menghancurkannya. Ngeri juga model wanita begitu. Ma, alhamdulillah, Adnan sekarang naik jabatan lagi dan sedang dipercaya memegang proyek besar. Terima kasih ya, Ma. Ini berkat Mama juga. Mama hanya mengatupkan bibir. Biasanya ia berusaha menggerakkan meski yang keluar hanya suara aneh. Apakah tak senang mendengar kabar baik ini? Maaf, Ma. Adnan belum menemukan anak-anak. Apalagi sekarang sangat sibuk. Tapi Ma, Adnan yakin bersama ibunya mereka akan baik-baik saja. Insya Allah, Adnan akan mencari lagi kalau sudah longgar waktunya. Bola mata Mama bergerak ke kiri. Itu menunjukkan bahwa dirinya tak mau bertatapan denganku. Lalu seperti biasa air mata itu luruh kembali. Maafkan Adnan, Ma. Mama tetap tak mau melihat padaku. Akhirnya aku menyerah. Ucapan apapun takkan pernah membuatnya berubah. Dia hanya mau Azka dan Azkia ditemukan. Harus kemana lagi aku mencarinya? Masa iya bertanya pada orang tua Rida yang ada di Sumatera? Bisa murka mereka kalau tahu yang sesungguhnya. Aku sengaja memblokir nomor orang-orang yang punya kaitan dengan Rida. Masalahnya, tak ingin direpotkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang aku tak tahu jawabannya. Kalau nanti keluarga Rida datang, barulah terpaksa kuhadapi. Mereka pasti marah, itu resiko. Yang penting sekarang aman dulu. Pantas Anda dijuluki pengusaha bertangan dingin. Memang itu kenyataannya. Saya tidak bermaksud menjilat, hanya bicara sebuah fakta, dan saya benar-benar mengagumi Anda. Pujiku setelah mendengar presentasi Mr. Afgan. Aku bukan tipe penjilat, bahkan itu jauh dari karakter yang ada pada diri ini. Hanya benar-benar kagum padanya dari lubuk hati terdalam. Namun sepertinya Mr. Afgan tak suka pujian seperti itu. Raut wajahnya langsung berubah datar. Heran, bos lain sangat suka disanjung. Malah memakai segala pencitraan demi sebuah pujian meski realita kinerjanya zong. Seperti Mr. Kevin atasanku di perusahaan. Selama bekerja dengannya, tak ada yang bisa kuacungi jempol. Malah terkesan bodoh kebijakan yang dia ambil. Dia duduk di kursi direktur utama karena anak pemilik perusahaan. Kalau tak punya status itu, pasti sudah didepak. Mungkin inilah alasan kenapa ayah Pak Kevin menunjukku sebagai pendampingnya. Mungkin agar tak mempermalukan nama perusahaan. Selama bekerja sebagai direktur, aku jadi tahu kalau Pak Kevin sering tak ada di ruangannya. Entah pergi kemana. Belum lagi skandal panasnya dengan staf di sini. Berkali-kali dipergoki sedang beradu syahwat di dalam ruangan. Sebejat-bejatnya aku, tak pernah sekalipun melakukan hal amoral di kantor. Aku bisa membedakan mana tempat memadu kasih mana untuk bekerja. Melihat reaksi tak suka Mr. Afgan, aku menghentikan pujian. Lebih baik simpan saja kekaguman hanya di hati. Yang penting tunjukkan kemampuan di hadapannya. Begitu juga dengan Mr. Jim. Dia tergolong handal dan sombong pasti. Terlihat sekali ingin menonjolkan diri di dalam tim kami. Namun upayanya mengangkat diri selalu gagal sebab Mr. Afgan tak tertandingi. Baru ku tahu juga ternyata Mr. Jim itu merebut istri Mr. Afgan. Pantas mereka itu saling ngegas. Rupanya ada dendam masa lalu. Kuakui daya kendali emosi Mr. Afgan itu tinggi. Dia bisa bersikap baik-baik saja di hadapan lelaki yang jelas telah menghancurkannya. Mungkin kalau aku, entah. Dia seperti Rida yang hanya sekali menangis di hadapanku. Hanya saat awal saja.
Selanjutnya tak setetes air mata pun jatuh. Bahkan ketika palu hakim diketuk, wanita itu tetap tegar. Sungguh ku akui Rida berhati baja. Aku tahu bukan dia tak baik-baik saja dengan perpisahan kami. Dirinya hanya tak ingin terlihat lemah di hadapanku. Kurasa jika suatu saat kami bertemu, ia takkan bersikap seperti Afgan di hadapan mantan istrinya. Tenang dan berharga diri tinggi. Selepas pertemuan, aku mencari kesempatan untuk bisa lebih dekat dengan Mr. Afgan. Aku tak puas hanya menjalin hubungan bisnis, tapi ingin juga pertemanan. "Anda suka basket?" tanyaku saat kami tinggal berdua di ruangan. "Ya." "Bagaimana kalau kita main sebentar? Dulu saya selalu juara. Ayo, ajakku pada lelaki yang sedang bersiap untuk pergi. Untuk kesehatan sesekali. Di lantai 1 kantor ini ada lapangan basket. Itu adalah fasilitas khusus untuk para karyawan yang ingin berolahraga. Ayo," balas Afgan. Hatiku bersorak saat pria itu menjawab tawaranku. Akhirnya ada jalan berteman dengan pengusaha yang dulu sulit digapai tangan. Ternyata mahir juga dia main basket, tapi tetap tak bisa menandingi keleheyanku. Hebat juga ya," ucapnya padaku. "Anda juga hebat," balasku. "Aku? Dari mana Anda melihat kehebatan?" tanyanya saat kami sedang menyelenjorkan kaki. "Anda adalah pengusaha bertangan dingin, dikagumi kawan, disegani lawan," jawabku jujur. Kadang manusia hanya melihat sisi luar, lalu memuji berdasarkan penglihatan terbatasnya, benar kan? Di balik semua itu, pasti tersimpan kelemahan. Menurutku, mulailah Anda melihat sesuatu dari berbagai dimensi, sebelum menyesali semuanya. Sama halnya seperti kita melihat wanita, kadang terlihat baik di depan, nyatanya busuk di belakang. Berhati-hatilah dengan mereka. Sedang membahas mantan istrinya atau menyindirku? Mengapa membawa urusan wanita dalam pembicaraan ini? "Tuan, ada tamu," teriak pelayan baru rumah kami. Ella memberhentikan Biminah dengan alasan tak nyaman. Aku tak mempermasalahkan. Toh urusan rumah tangga memang ada dalam kendalinya. Kesal sebenarnya sebab kesenanganku bersama Ella harus dihentikan. Begitu juga dengan wanita ini. Dia sampai berdecik kasar. Lagi pula, siapa sih yang berani bertamu di hari libur begini? Ini adalah momen langka kebersamaanku dengan Ella di rumah. Mumpung tak ada jadwal sebab Mr. Afgan tak bisa diganggu kalau minggu. "Siapa?" Tak ada jawaban. Sepertinya pelayan itu sudah pergi. Tak sopan sekali dia. Terpaksa hasrat yang belum sempat terlampiaskan ini kami tunda dulu. Meski dongkol setengah mati, aku harus tetap menyambut kedatangan tamu. Dan darahku berdesir hebat saat melihat siapa yang sedang duduk di sofa. Ibu dan kakak lelaki Rida.